Ini yang grup Oman Air ya. Oman Air. Alhamdulillah. Rombongan kita semuanya 610, 14 bis. Jadi memang harus bagi-bagi coupling begini. Nah yang tadi berat sekali, yang tadi itu penuh sekali. Dan sekarang saya bisa nemenin Bapak Ibu lebih spesial. Tadi berapa bis? 2. Ini 2, tadi 7. Oh 7. 7 kali 50 tadi 350, penuh sekali. Ini berarti spesial sekali ya. Alhamdulillah. Saya merasa nyaman, mata saya melihat tidak terlalu renyek ya. Kalau saya lihat ini wajahnya wajah bakal meninggal semua ya. Benar kan? Ujung dari hidup ini hanya salah satu dari dua. Satu sorga, yang kedua neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maunya kemana? Surga. Yakin? Yakin insyaallah. Kira-kira kalau ke surga pakai amalan ahli apa? Ahli surga. Jawab. Ahli surga. Baik, tes. Bapak Ibu banyak baca Quran atau baca WA? Jujur. Ya, nggak apa-apa aja, asal tahu. Ibu-ibu, Bu, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Jujur. Bandingannya dengan belanja, Pak. Kuat mana, tahajud atau belanja? Belanja. Kalau itu udah langsung udah. Hadirin, dengar. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Hibban, dan saya suka sekali dengan hadis ini. Mau tahu? Rasulullah bersabda begini: Ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Maukah engkau kuberitahu orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Jawab, mau tidak? Bala ya Rasulullah. Sahabat Nabi juga sama. Qala ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Ada 4 cirinya yang tidak akan bisa disentuh api neraka. Yang pertama hayyin, ulangi. Hayyin. Yang kedua layyin. Layyin. Ketiga qarib. Qarib. Yang keempat sahal. Sahal. Apa itu hayyin? Orang yang hayyin itu orang yang tenang lahir batin dan teduh meneduhkan. Sangat terkendali. Ucapannya, pikirannya, sikapnya, nafsunya ajak, mantap, kalem. Tidak gerasa gerusu, tidak labil, tidak temperamental, tidak mudah tersinggung, apalagi mudah marah, tidak emosional, semuanya terkendali dengan sangat baik. Sehingga kejadian apapun, menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, disikapi dengan tepat. Inilah hayyin. Nanti kita cari tahu kenapa orang bisa hayyin. Yang kedua layyin. Layyin itu lembut, sopan, santun, sangat senang sekali menolong, berbuat baik. Layyin. Yang ketiga qarib. Orang yang qarib itu dekat, akrab, supel, hangat. Kalau berkomunikasi itu menyenangkan, tidak melukai. Kalau layyin tadi tidak kasar, tidak keras, tidak menyakiti tadi yang lain itu ya. Kalau ini tidak jahil, tidak jaga diri, tidak sombong. Sahal itu mudah. Jadi semua urusan tuh senang aja dibuat mudah, simpel, tidak rumit, tidak mencari-cari kesalahan, kekurangan, tidak bikin ribet, rumit, mendramatisir, tidak. Jualan juga gampang, urusan dengan orang juga gampang. Itu sahal. Hayyin apa? Tenang. Tenang. Layyin
lembut, qarib, akrab, dekat, sahal, mudah. mudah. Dari mana datangnya hayyin? Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hatimu hanya akan tentram dengan zikrullah, mengingat Allah. Makin sering zikir, makin tenang. Dalam ayat yang lain, lagi ngamalin hayyin. Fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jadi semakin kita berzikir, semakin diperlakukan spesial oleh Allah. Surat apa Ustaz? Fadzkuruni adzkurkum. Al-Baqarah 152. Fadzkuruni adzkurkum. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku bersamanya jika dia mengingat aku. Jadi kalau kita ingat ke Allah, Allah memperlakukan kita spesial. Hati dibuat tenang, sakinah. Pikiran jadi jernih. Perkataan terpelihara, terjaga. Emosi terkendali. Rezeki yang halal, ketemu orang diatur oleh Allah semuanya. Buah daripada zikrullah. Jadi Bapak Ibu stres itu sebabnya adalah kebanyakan mikir, Kurang zikir dan kurang Zikir. zikir. Harusnya banyak zikir, banyak mikir. banyak zikir, kurang mikir, kata Banyak. siapa? Banyak zikir, banyak mikir. Boleh memvideokan, tapi lampunya boleh dimatikan ya. Jadi yang benar itu tiap mikir jadi Zikir. Coba, cemburu enak atau tidak? Pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tenang atau galau? Makan jadi enak atau enak? Tidur jadi nyenyak atau susah? Dengan penderitaan seperti itu, urusan jadi beres atau nambah? Rasain ya. Kenapa jadi menderita dan gak beres? Karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Itu teh kebanyakan mikirin suami, sedang suami nggak mikir. Harusnya bagaimana? Ingat suami, langsung ingat Allah. Suami ciptaan siapa? Suami milik siapa? Yang mengurus setiap saat suami siapa? Yang membulak-balik hati suami siapa? Tuh gitu Bu. Jadi kalau ibu kebanyakan ingat suami mah ibu teh nggak bahagia. Iya, makanya kalau mau bahagia jangan terlalu cinta sama suami. Allah tidak akan ridho. Yang menciptakan ibu siapa? Yang memberi rezeki ibu siapa? Yang memberikan hidayah siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang ngasih karunia? Yang ngasih husnul khotimah siapa? Yang punya surga siapa? Kenapa tuh pakai cintanya ke suami model gini? Maaf ya, model gini mah aduh nggak bisa diharapkan. Mereka mah boro-boro ngebahagiakan istri, mereka juga susah bahagia. Gara-gara istri. Betul, Pak. Bener Pak. Bapak kan udah lama kurang bahagianya Pak. Kalau wanita menderita karena terlalu berharap dari suami, Allah nggak suka. Kalau suami menderita karena terlalu takut oleh istri,
Tadi saya cerita di sana tentang singa. Kalau manusia menikah, orang tuh mendekat salaman. Kalau singa menikah, binatang lain tidak boleh mendekat. Tiba-tiba kucing mendekat, singa marah. Pas mau dipukul, kata kucing, tunggu dulu singa, saya harus ngomong. Apa? Kucing bicara, singa langsung pucat. Apa kata kucing? Singa, jangan sombong kamu ya. Saya ini dulunya singa, tapi sesudah nikah jadi kucing. Jelas, Meng? Pus, jelas, Pus? Gimana? Coba tes mengeong-ngeong. Di kantor masih nggak, bapak teh pulang ke rumah eta teh tauhidnya jelek, ngerti, Pus? Ini puas sih, ibu. Ibu mah stabil singa terus, Bu. Nah, hadirin, jadi sekarang mah kalau udah mulai gelisah itu alarm dari Allah. Pasti hati kita lagi lupa ke Allah. Tapi saya ingat ke Allah, astagfirullahaladzim. Nah, itu bukan zikir namanya. Itu modifikasi emosi. Harusnya zikirnya sampai ke tingkat yakin bahwa segala urusan itu dikuasai oleh Allah. Naik pesawat goncang, Allah ya Allah gitu kan. Tapi ada yang marah karena dia berpegang teguh ke suami. Apa? Sedang suami berpegang teguh ke pramugari. Tahu aja. Makanya berpegang teguh kepada selain Allah pasti masalah. Sebab yang dipegangnya juga nggak bisa apa-apa. Jadi wasta'inu bisabri wassalah. Kalau ada apa-apa ini kuncinya sabar Dan salat. Sabar itu adalah menahan diri, mengendalikan diri, perkataan, pikiran, sikap, tidak melanggar apa yang Allah sukai, dan sesudah itu sholat. Ada apa-apa tuh sholat, Pak. Sedih, sholat. Kecewa, sholat. Punya keinginan, sholat. Sakit hati, cemas, takut, Salat. kuncinya sholat, Bu. Karena sholat itu yang dijanjikan oleh Allah, pembuka pertolongan Allah. Jadi jangan dulu posting kalau ada apa-apa, sholat dulu. Ya, dapat berita, Bu, saya lihat suami ibu tadi pegangan, megang-megang wanita. Bahkan saya lihat dipeluk, diciumi. Jangan ngejerit, sholat saja. Oh maaf Bu, ternyata bayi tadi. Ya. Saya sedang senang-senangnya ceramah ini kemarin di Bukit Linggo. Lubuk Linggo. Mau ceramah nih malam-malam jam 7 habis isya, persiapan setengah 8. Telepon anak, Abah, ya saya ketabrak tronton. Oh, tapi bisa telepon Mas, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Coba video call, saya lihat, mobilnya rusak. Tapi tidak lama kemudian, tidak ada suaranya, rupanya pingsan. Jadi pertama ketabrak, jadi supirnya ngantuk, tabrak, jadi begini mobilnya kedorong terus, lalu pas lepas ketabrak oleh mobil yang lain. Nah, tabrak yang pertama masih sadar oleh truk, ketabrak yang kedua pingsan anaknya. Nah, ditolong oleh supir truk, lalu dia siuman telepon ke saya, tapi lambat laun rupanya efeknya ada. Pingsan, terima lagi sudah di ambulans, saya telepon lagi. Apa yang bisa saya lakukan? Saya jauh di Lubuk Linggo. Ini tempatnya di tolnya juga nggak jelas di mana. Sholatlah. Sholat dulu 2 rakaat. Alhamdulillah. Dibawa ke rumah sakit, ternyata ya sudah kejang.
pindah rumah sakit karena tidak benar, malam-malam baru datang ibunya. Besoknya pindah lagi rumah sakit karena dikhawatirkan sudah di MRI. Alhamdulillah saraf tidak ada yang rusak, tulang tidak ada yang patah, yang ada hanya pembuluh darahnya pecah di punggung gitu ya. Ya alhamdulillah segitu ya. Dan ketika siuman anaknya ini bicaranya coba, Abah katanya, tolong itu supirnya itu jangan sampai diproses, kasihan Bah katanya. Kenapa gitu? Ya dia tidak kabur, dia nolongin Mas, meluk Mas, kasih minum sebelum pingsan. Tuh lain ya. Kalau sayang teh ternyata disayangi juga. Nggak diproses. Ke polisinya juga udah minta kekeluargaan aja. Kata polisi juga baru satu-satunya katanya ada tronton nabrak, nggak kabur. Allah yang menggerakkan itu. Sekarang sudah bisa jalan lagi. Alhamdulillah. Saya ingat aja cepat sholat gitu. Udahlah nggak usah kebanyakan mikir. Dan nggak selesai dengan banyak dipikirin, betul? Pilpres sudah selesai, dipikirin juga tetap ya. Bapak bukan presidennya ya. Tetap aja itu. Iya, kita tuh kebanyakan mikir yang tidak jadi solusi. Benar? Hemat. Kalau mikir jadi zikir. Di antaranya sholat. Sholat itu doa. Kalau cemburu ya Bu ya, nggak usah buka-buka HP suami. Coba buka HP suami, pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tentram atau galau? Urusan jadi beres atau nambah? Gak usah pengen tahu kelakuan suami, gak usah. Mendingan sholat, titipkan ke Allah. Lebih beres diurus oleh Allah daripada diurus oleh ibu. Ngerti? Ngerti Bu? Model-model gini mah nggak bisa diurus Bu. Ini ketawanya menjiwai. Jadi banyak sholat, banyak baca Quran, itu zikir. Banyak zikrullah asmaul husna, banyak istighfar, banyak sholawat. Itu lebih menyelesaikan masalah daripada banyak mikir tidak zikir. Mengerti Pak? Ini kemarin Bu Rinu Direktur MP Travel, itu visa naik luar biasa, belum lagi kita harus bayar ini bayar. Bisa dirubah nggak dengan kita mikir? Enggak, ya udah nggak usah dipikirin ya kan? Jalanin aja. Bagi dua, yang memang bagian jamaah biar oleh jamaah, yang bagian separuh jamaah biar dipikul oleh MK Travel. Atau nanti marginnya jadi sangat berkurang, nggak apa-apa. Ngajak orang ke wakah aja sudah jadi amal soleh ya. Amin. Nah, ini kan berat sekali Pak yang sekarang berangkat ini ya kan? Iya. Kenaikan Bapak juga kena kan ya? Kena. Oh, kami juga kena juga, gede juga Pak. Ya sudah. Dan dipikirin juga tetap harus bayar. Mana ini dijikirin. Enak loh Bu. Kalau kita membiasakan diri kembali ke Allah, enak. Dan kalau siapa lagi yang bisa ngurus selain Allah? Bergabung jin dan manusia mau nolong, Allah tidak menghendaki terjadi tidak? Semua nih yang ada mau ngasih ke saya 1 rupiah atau 1 butir nasi, tapi Allah nggak menghendaki saya dapat nasi, dapat tidak? Jawab? Tidak. Gak akan pernah terjadi. Semua yang hadir sekarang mau mencelakakan, tapi Allah tidak menghendaki saya celaka tidak? Tidak. Gak akan celaka, tes saja Pak, lempar saya pakai tas, HP, botol apa. Enggak akan kena kalau Allah tidak mengizinkan. Tuh kan enggak ya. Caranya gimana? Syariatnya tinggal dibalikin aja hati Bapak Ibu oleh Allah, tidak ada yang mau lempar. Kan setiap hati dibulak-baliknya oleh Allah. Makanya nggak usah berusaha mencari cinta suami Bu, susah. Dibulak balik hati itu, Mas cintai saya, nggak bisa Bu, udah nggak bisa bulak balik hati itu, udah mending lapor ke Allah.
Kenapa ya? Suami saya beda dulu dengan sekarang. Nah, ibunya juga beda tuh. Harusnya makin tua teh makin solehah, bukan makin bawel, comel, rewel. Jadinya makan perkedel. Tidak boleh mengeluh. Yang kedua, layin. Layin datang dari mana? Layin itu lembut, datangnya dari sifat rahmat, kasih sayang. Lihat orang yang hatinya penyayang, kan lembut, betul tidak? Pus ke kucing, ya. Walaupun dulunya singa. Lihat ke anak, sayang kan pasti dibelai anak, betul? Ada ibu-ibu di Kolombia masuk ke kebun binatang, mukul kandang singa, singa berbalik, langsung mengeluarkan tangan. Ternyata bukan menerkam, memeluk si ibu ini. Dengan pelukan, aduh kangen sekali kayak gimana gitu. Ini punya apa sih ibu ini? Singa binatang, binatang buas. Kenapa menyayangi dan merindukan ibu ini? Apa karena kecantikannya si ibu sehingga dipeluk singa? Tes silahkan. Yang cantik-cantik ke kandang singa. Kita lihat hasilnya ya. Apa karena cincin, gelang, tas bermerek sehingga dipeluk singa? Sok bawa tas bagus ke kandang singa. Kita lihat hasilnya. Atau mungkin karena gelarnya tinggi, doktor, profesor, atau karena suaminya pejabat. Ternyata si ibu ini 5 tahun yang lalu pernah nolong singa ini waktu kecil. Singa tidak melupakan, 5 tahun masih ingat, memeluk dengan rindu. Si ibu ini mempunyai 2 kunci, satu kasih sayang, yang kedua ketulusan. Disebut tulus karena bukan Islam. Kalau Islam ikhlas, ya. Kalau tulus itu tanpa pamrih, kalau ikhlas itu lillahi ta'ala, karena Allah. Nah, singa binatang buas, tidak bisa melupakan kasih sayang dan merindukan. Jadi kalau suami dan anak-anak ibu enggak mau pulang ke rumah, itu berarti mereka kulang katih tayang. Mengerti? Kulang katih tayang. Wajah kurang kasih. Si Bapak menjiwai. Ya Pak, tenang Pak, saya bisa memahami keadaan Bapak. Merenung. Aduh, lalu cupisan wajah-wajah kurang kasih sayang. Tawan. Jadi hadirin, inilah yang dimiliki Rasulullah SAW. Kenapa kita umroh? Kita tidak pernah jumpa Rasul, tidak dengar suaranya, tidak ada rekamannya. 1400 tahun yang lalu, ribuan kilometer, kita nurut. Karena Rasulullah ada di hati kita. Kenapa? Karena Rasulullah itu sayang sekali kepada umatnya. Ribuan tahun, ribuan kilometer tembus ke hati kita. Ini dahsyatnya kasih sayang. Makanya disebut Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inilah hadirin yang agak kurang dari umat Islam, kurang membahas kekuatan kasih sayang. Makanya kalau ada ulama yang ceramahnya penuh kasih sayang, pasti beda rasanya. Benar? Daya hujam, daya gugahnya itu. Dan pasti bukan hanya orang Islam yang suka, yang non-Islam, bahkan hewan, pohon juga pasti merasakan. Tuh begitu. Ayo Bapak Ibu, yang kasar, yang bengis, yang pemarah, yang arogan,
itu mah sepertinya sangat minat ke api neraka tuh ya. Tiga, qarib, dekat. Orang yang dekat itu datang dari mana? Tawadu, karena rendah hati. Orang sombong itu Pak merasa diri lebih, saya paling tinggi jabatannya, pangkat saya paling tinggi semua yang ada, harta saya paling banyak, saya paling berpengalaman tahu, saya tuh paling sering kesini, ibadah saya paling sungguh-sungguh. Udah saya udah pasti enak aja. Orang yang gitu mah nggak enak bergaul. Nih contoh, Bu, kalau suami ngomong gini gimana perasaan ibu? Hei istriku, sing sadar ya, saya nih yang ngebangun rumah ini, saya yang membanting-banting tulang, memeras-meras keringat. Untuk kalian saya, makan kalian tiap hari itu tetesan keringat saya. Kalian pergi sana sini, mobil, kendaraan, kosmetik, saya yang nyiapkan. Mengerti? Kira-kira gimana Bu perasaan ibu? Enak atau enak dengernya? Enak. Jadi bahagia atau sebel? Tuh dengerin Pak. Makin kita fokus mengangkat diri, orang lain tuh enak dan sebel. Makasih Ustaz. Jadi makin merasa tuh makin gak nyaman. Nah Rasulullah tuh Bu, Pak, tawadu. Tiap orang jumpa dengan Rasul, pulangnya pasti sama perasaannya. Saya adalah orang yang istimewa di hadapan Rasul. Kenapa? Karena tiap ketemu orang, Rasul itu mengistimewakan. Badannya lurus. Assalamualaikum. Beliau mengasongkan tangan duluan. Tidak dilepas sebelum dilepaskan. Kalau duduk beliau amparkan jubahnya. Beliau dengar dengan baik perkataan. Kalau orang itu melucu, beliau ikut tersenyum. Kalau bercerita yang mengagumkan, beliau turut terpesona. Kalau berita yang menyedihkan, beliau turut berduka. Dan tidak pernah beliau berbalik sebelum tamunya pergi. Setiap orang yang berjumpa merasa diri spesial. Tuh, itu qarib. Jangan sombong. Orang yang sok penting, enggak qarib, itu meminat sama api neraka ya. Diminatin oleh api neraka. Besok pakai ihram. Sama semuanya, nggak ada pangkat, nggak ada jabatan, benar? Betul. Ibu juga nggak boleh pakai bulu mata palsu, apalagi bulu hidung palsu, nggak boleh. Jadi geli itu. Jangan Bu, bulu hidung palsu jelek banget. Ayo jangan petantang petenteng. Sing tawadu itu nanti akan merasakan nyamannya bersilaturahim. Terakhir sahal, mudah. Orang yang sahal mah ketemu, aduh maaf ya nggak apa-apa, beres. Suami minta maaf, maafin kesalahan saya. Iya Pak, sama-sama. Insya Allah ke depan lebih baik sama-sama ya Pak. Selesai. Tapi yang minat masuk neraka mah, Pak, maafin Papa ya. Dimaafkan oleh Mama Pak. Cuma asal tahu aja ya. Memaafkan dan melupakan tuh beda couplingnya. Memaafkan, Mama bisa memaafkan sekarang juga. Tapi untuk melupakan Pak, asal tahu aja, kata-kata dan sikapnya sudah merobek hati saya. Bagai pisau cutter mengiris-iris. Udah itu dikucurin cuka dan jeruk nipis. Perihnya lebih dari itu. Gak tahu kapan Mama akan bisa melupakan. Nah ini pengen ke neraka ini mah dia. Ini rumit pisan. Bu, Ibu, kalau Ibu melakukan kesalahan, maunya dimarah oleh suami atau diacuhkan atau dinasehati dengan lemah lembut? Dengar Pak. Ulangi gimana Bu? Kalau dinasehatinya maunya di depan anak-anak atau secara pribadi? Tuh,
jangan suka di depan orang. Lalu apakah mau diungkit-ungkit kesalahan atau sekali aja bicaranya? Tuh, jangan suka ngungkit-ngungkit, tidak sahal itu teh. Lalu apakah ibu mau dimaafkan oleh suami? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Oh, begitulah harapannya. Jadi udah kita nasihat lemah lembut, sembuh, diam sekaligus dan langsung dimaafkan. Mengerti Pak? Ngerti. Kalau ibu ke suami gitu enggak? Nah, memang dunia wanita gitu Pak, penuh tuntutan, kurang. Biasa aja lah, dimudahkan. Ya Pak ya. Pak, awas loh, jangan marah-marah, jangan kasar, dan jangan ribet sama istri itu. Dan sederhanakan aja, karena memang mereka begitu. Ya, Bu, Ibu, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Lari, ya. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Oh, itulah mereka Pak. Jadi mereka tuh bicara dulu, baru mikir. Udah mikir bingung, terus ketawa sendiri, tapi tidak minta maaf. Gitu, udah standar. Tenang aja. Ngerti Pak? Sahal ya Pak ya? Sahal. Jelas? Jelas. Bu, Ibu, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Dengerin, mau ya Pak ya?